Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur telah 8 tahun meninggal dunia. Apa saja yang patut diingat dari sosok Bapak Keberagaman dan Toleransi itu? Kita akan membahasnya bersama Putri Gus Dur, Alisa Wahid yang saat ini sedang berada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak Alisa, selamat siang, Mbak. Selamat siang Mbak Ani, selamat siang pemirsa. Ya, Mbak, perilaku Gus Dur kerap disebut orang sebagai nyeleneh begitu, out of the box, bahkan ada yang menyebutnya sebagai kontroversial. Namun sebetulnya apa nilai-nilai yang ingin disampaikan Gus Dur bagi bangsa dan juga negara khususnya terkait keragaman dan juga toleransi? Ya, Gus Dur selalu meyakini bahwa Indonesia ada karena keberagaman, Mbak. Kalau tidak ada keberagaman, sebetulnya tidak perlu ada Indonesia. Barangkali kalau dulu pada tahun 1928 dan tahun 1945, kita tidak bersepakat untuk sama-sama sebagai sebuah bangsa dan negara. Itu saat ini barangkali teman-teman dari Metro TV judulnya harus pakai paspor ini untuk bertemu dengan saya di Sleman gitu karena negaranya akan berbeda. Tapi tahun 1928 kita sudah menetapkan bahwa kita akan bersama-sama menjadi sebuah bangsa Indonesia. Lalu tahun 1945 kita bersama-sama menjadi sebuah negara Indonesia. Itu yang membuat Gus Dur meyakini bahwa alasan adanya Indonesia adalah karena keberagaman. Karena tidak ada suku asli Indonesia, pulau asli namanya Indonesia, bahasa asli Indonesia itu tidak ada. Nah, ini dituliskan oleh Gus Dur di sebuah catatan kata pengarang di buku Pasangan Konghucu dari Jawa Timur yang waktu itu awal tahun 90-an berusaha untuk mengesahkan pernikahan mereka secara Konghucu dan Gus Dur menjadi saksi ahli di persidangan. Jadi Gus Dur meyakini itu alasan adanya Indonesia adalah karena adanya keberagaman. Jadi nggak bisa kalau kemudian ada mayoritas minoritas itu sudah tidak boleh lagi terjadi di Indonesia karena semua warga negara dengan berbagai latar belakangnya itu setara. Begitu alasan Gus Dur untuk keberagaman. Nah karena itu memang jadi nyeleneh ya kelihatannya. Iya, sebagai bukti dari suksesnya keberhasilan Gus Dur menjaga dan juga memperjuangkan keberagaman, beliau dijuluki sebagai Bapak Multikulturalisme dan juga Bapak Pluralisme. Tapi bisakah Anda berbagi Mbak Alisa, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi Gus Dur sepanjang perjuangannya untuk menjaga dan juga menciptakan pluralisme? Untuk menjaga keberagaman dan pluralisme itu dibutuhkan jiwa besar, dibutuhkan sikap mau menghargai, menghormati kelompok-kelompok yang berbeda, terutama kelompok-kelompok yang lebih kecil dari kelompok kita. Nah, bagian yang ini agak sulit. Landasannya kan sikap kemanusiaan, prinsip keadilan, dan prinsip kesetaraan. Nah, bagi Gus Dur tiga itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu beliau tidak akan melihat apakah seseorang ini datang dari kelompok yang minoritas atau kelompok mayoritas, semuanya dianggap sebagai setara. Bagi kelompok-kelompok tertentu ini adalah tantangan karena kita akan kehilangan kepentingannya. Berjiwa besar itu kan berarti harus mengakomodasi, menerima bahwa orang lain juga punya kebutuhan. Sementara kita juga punya kebutuhan, punya kepentingan. Bagian yang ini loh Mbak yang menantang. Karena itu banyak orang kemudian membenci Gus Dur karena menganggap bahwa Gus Dur kok tidak membela kepentingan kita, kepentingan kelompok kita. Kok malah mengorbankan kepentingan kelompok kita demi kepentingan minoritas. Padahal itu konsekuensi dari sikap adil, sikap setara, apalagi sikap bernegara. Ya saat ini kalau kita lihat ya Mbak ya perkembangannya ada sebagian anak bangsa yang justru asik menyekat-nyekat berdasarkan etnis, berdasarkan agama. Bagaimana Anda melihatnya? Ini tantangan kita ya Mbak, kalau zaman dulu penyekatan ini hanya bisa terjadi secara offline. Jadi karena itu jadi lokal saja gitu, misalnya saya yang sekarang ada di Sleman ya hanya akan berhadapan dengan masyarakat Sleman, sekat-sekat itu nggak akan terbawa kemana-mana. Tetapi karena sosial media, sekat ini kemudian jadi mudah sekali untuk menyebar.
Yang tadinya mungkin ini persoalan khas Sleman, kemudian jadi melebar menjadi persoalan seluruh Indonesia, bahkan seluruh orang Jawa yang ada di seluruh dunia misalnya. Ini misalnya contoh kasus beberapa tahun yang lalu ketika ada kasus Tolikara. Kasus Tolikara kalau zaman dahulu ya hanya di Tolikara saja, tapi karena ada sosial media jadilah ini sentimen agama, kemudian mengenai seluruh Indonesia. Demikian juga Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Urusannya hanya di Pilkada DKI, hanya di DKI Jakarta, tapi residunya, kebenciannya jadi kebencian yang ke mana-mana, bahkan sampai sekarang mungkin akan berhadapan dengan akan berresonansi di tahun-tahun politik ini 2018-2019. Ini yang sulit karena membutuhkan sikap wawasan kebangsaan yang lebih kuat dari kita. Mbak Alisa, warisan apa dari Gus Dur yang menurut Mbak harus kita rawat dan juga kita perjuangkan? Bagi saya yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita ini hidup bersama sebagai bangsa dengan keberagamannya. Semua agama mengajarkan untuk saling menyayangi dan saling menghormati. Semua makhluk Tuhan diciptakan oleh Tuhan, itu menjadi karunia. Nah, ini yang secara aktif waktu itu diperjuangkan oleh Gus Dur. Gus Dur ketika berjuang soal keberagaman, soal penghormatan kepada kelompok yang berbeda, itu juga ada landasan agama Islamnya karena beliau adalah ulama. Nah, kita semua punya agama kita punya ajaran-ajaran yang secara khusus menekankan pada bagaimana kita menghormati dan hidup bersama orang lain. Nah, di dunia global seperti sekarang, Indonesia punya banyak tantangan ke depan. Kalau kitanya sibuk dengan perpecahan antar agama, antar kelompok, antar ras, antar suku, ya sedih sekali. PR kita ke depan banyak. Tahun 2028 harusnya ada bonus demografi, kita menghadapi globalisasi dan lain-lain. Alangkah baiknya kalau apa yang dulu diteladankan oleh Gus Dur, menjaga keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadi sebuah alat untuk memecah belah bangsa. Itu yang kita teladani dan teruskan. Baik, Mbak Alisa Wahid, terima kasih banyak sudah bersama kami. Selamat siang.